Bisa, Pak. Ya, kita ini ya untuk yang multi unitnya ya ada ini. Kalau ada beberapa alat itu bisa kita susun ya. Jadi setiap percabangan itu campuran atau pemisahan itu atau pembagi arus itu bisa disusun neracanya ya. Jadi kita bisa membuat beberapa kontrol volume itu kan. Ini umpamanya 1+2 jadi 3, ini mixer ini berarti ya, dicampur jadi arus 3, ini ada proses jadi arus 4, di sini di B ini ada penambahan arus 5 jadi 6, ini pembagi arus jadi 7 dan 8, kemudian ini dicampur arus 10 lagi jadi 9 dan 11. Nah ini ada beberapa subsistem pada proses di samping ini ya, jadi maka kita bisa membuat kontrol volume. Yang pertama ini dari depan ini ya, pencampuran itu kontrol volume 1, di A kontrol volume 2, di B kontrol volume 3, ini pembagi arus ini 4. Terus di alat yang terakhir ini kontrol volume 5 ya. 5 terus ada yang overall, banyak gitu kan. Yang overall itu kontrol volume 6 ya. Nah, terus biasanya dari arus yang diketahui itu yang kita analisis kontrol volume. Umpamanya kalau yang arus 1 yang diketahui maka kita lihat kontrol volume 1 dan kontrol volume 6 itu kan yang terkait dengan arus 1 itu kontrol volume 1 dan 6. Mana dulu yang bisa dikerjakan itu ya. Nah, di sini biasanya ada komponen penghubung. Nah, itu perlu dicermati, dilihat. Biasanya kita selesaikan lebih dulu ya. Nah, umpamanya yang diketahui kontrol arus 11, maka yang terkait arus 11 yaitu kontrol volume 5 dan 6 ya. Mana dulu ya dilihat kasus soalnya ya. Kalau butuh 3 persamaan, nah itu jangan dulu, ditinggalkan dulu, cari yang 2. Kecuali ya hanya itu aja yang dikerjakan ya, 3 persamaan. Mungkin ini dasar gitu ya. Terus ini jadi cara membuatnya itu sesuai itu biasanya urean gitu ya. Terus kamu buat blok diagramnya, yang diketahui ditulis, tulis nomor arusnya, dibuat kontrol volume. Syukur nanti kalau ujian kalian menggunakan ballpoint yang berwarna-warni ya, sehingga ini itu kan jadi kelihatan lebih jelas. Kalau ini warnanya biru semua, biru-biru malah itu menjadi membingungkan ya. Tidak lebih jelas ya, malah jadi runyam gitu melihatnya. Kita membuat seperti itu ini itu supaya apa? Supaya melihatnya lebih jelas, terus kita mengerjakannya tinggal coba kontrol volume 1 berarti itu ya. Jadi kalau menganalisis kontrol volume yang mana dulu itu tinggal diambil kotak itu terus kontrol tulis di dalamnya Romawi 1 atau 2 atau 3 atau 4 yang dibahas yang mana, terus yang masuk keluar di quiz ya. Jadi dibuat ya di kontrol volumenya itu kalau membicarakan kontrol volume tertentu itu terus digambar. Nah, ini contohnya, ini contoh di buku ya, ini memang di Himmelblue itu gambar, tapi nanti soalnya itu berupa urean, ini kayaknya ada soalnya ya kemarin. Gas terdiri dari, gitu kan, udara, aseton, dan air, komposisinya diketahui, akan dipisahkan asetonnya dengan cara diserap dengan air murni.
di dalam menara absorber. Itu udara, nah gitu kan, yang keluar dari menara absorber bagian atas masih mengandung air 0,5%. Sedangkan aseton bersama air yang keluar dari bagian bawah ini mengandung aseton 0,19% atau 19% ya. Dianggap semua aseton terserap, gitu kan. Kemudian aseton ini ya dipisahkan atau ditingkatkan kadarnya dengan cara memisahkan airnya menggunakan menara distilasi. Hasil atas berupa aseton yang mengandung air 1%, sedangkan hasil bawah berupa air yang mengandung aseton 4%. Jika gitu kan, ini arus mana yang diketahui, itu kan bisa dirubah aja, ya tergantung itu. Jika kalau ini kan arus, terus setelah itu kamu beri arus ya, digambar seperti ini, terus diberi arus, tidak selalu terus mengikuti ini, ya ini gas maka G, ini air W, ya ini udara, ya maka A simbolnya, ya. Nah, itu tidak harus seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh, A, B, C, D, E, F juga boleh. Terus dibuat kontrol volume, ya, dibuat kontrol volume itu ada 1, 2, kemudian 3 overall. Nah, kalau ini diketahui yang gasnya, maka yang terkait dengan itu kontrol volume 1 sama yang overall, mana dulu yang bisa diselesaikan. Itu. Ya. Itu ya. Ini seperti itu mengerjakan. Maka kontrol komponen penghubung di sini itu penting ya, komponen penghubung. Nah, ini kontrol volume 1 gitu kan. Jadi soalnya nggak ada gambarnya, nanti kalian yang gambar. Kalau keliru gambar, pasti salah. Ya, pasti salah. Terus kontrol volume DMD-nya, terus yang overall. Nah, maka kalau di soal ini yang terkait dengan arus G ini, ya kontrol volume 1 atau kontrol volume 3. Itu kamu analisis di coret-coretan, tidak di jawaban. Sehingga kalau di jawaban itu kamu sudah menentukan, oh ini kontrol volume 1 itu. Ini ada udara di G sama dengan di A, dari A ketemu. Aseton juga, aseton di G sama dengan aseton di F. F-nya ketemu di sini. Maka W-nya ketemu. Itu kan? Baru kalau mau menghitung D dan B-nya, pakai overall ini juga bisa ya, tetap pakai overall karena arus W sama A tadi sudah ketemu, G-nya tahu, maka tinggal D sama B, ada perusahaannya itu dihitung pakai 2 persamaan atau menggunakan kontrol volume 2 itu ya. Karena F-nya sudah ketemu tadi. Jadi kalau sudah sering mengerjakan, melihat soal gini blok diagram itu terus, oh cepat kamu ya, cepat mengerjakannya, cepat ini ya. Kalau kita membicarakan kontrol volume 1, maka harus digambar ya, tulis kontrol volume 1 terus kamu gambar, jangan ditulis absorber seperti ini tapi kamu kasih angka Romawi 1 ini kontrol volume 1 ya. Kita supaya tidak menyebut alat yang itu, jadi oh yang dimaksud itu, terus ditulis komponennya yang diketahui, ditulis, sehingga dari sini bisa dilihat komponen penghubungnya ada udara dan aseton kan, seperti ini ya. Baru itu hitung D dan B-nya itu ya, airnya juga ketemu pakai total tadi. Nah, ini boleh yang overall tadi ya,
overall, atau kalau menggunakan ini lebih simpel, yang terkait hanya F, D, dan B, ya, dua persamaan. Kalau pakai overall, walaupun yang arus lain kan diketahui, juga bisa ketemu dua persamaan. Nanti hasilnya sama. Ya. Terus ini contohnya. Tadi ini soal di buku juga. Tapi ini kan dalam gambar juga. Ya, kalau dalam soal ya ini mungkin larutan A terdiri dari NaCl dan lain-lain, prosesnya diketahui, dicampur di dalam mixer gitu ya, dengan larutan B yang berupa air yang mengandung inert 9%. Hasil dari mixer ini dimasukkan ke gitu kan, alat pencampur lagi, mixer 2, dicampur dengan larutan D terdiri dari HCl dan sekian-sekian, itu juga ditambahkan larutan E, itu ada HCl, asam sulfat H2O, sehingga dihasilkan larutan F itu ya, yang komposisinya diketahui ya. Terus diketahui F-nya itu sekian. Nah, di Melblue itu contohnya angkanya itu enggak enak ya, 290. Tadi berapa? Yang di gas itu aseton tadi ini 1400. Saya kalau mengulas ini memberi contoh, ini kan soal di di Melblue itu selalu ini saya ganti, banyak ganti 1000 itu kan, atau 100, sehingga biar enak itu ngitungnya enak. Karena yang contoh ya ini ya diganti umpamanya berapa angka yang bulat ini itu. Nah, sehingga kalau yang F yang diketahui ini yang terkait dengan arus F itu ya kontrol volume 2 sama yang overall itu kan, yang overall atau kontrol volume 3 ya. Ini yang mana dilihat, kalian biasanya melihat dulu kontrol volume itu, terus dilihat komponen penghubung ada enggak. Nah, ini yang overall ada inet gitu kan, terus ada NaCl, di lain enggak ada NaCl, maka ini sama, sehingga AB ketemu gitu kan, tinggal ngitung C, D, dan E ya. C tinggal A tambah B ketemu, E dan D. Nah, mungkin ini bisa dihitung pakai dua persamaan itu ya. Itu sehingga akan lebih mudah. Terus ini benzen, toluene, silen, ini juga soal di ini. Ini kalau ditanyakan komposisinya, nah, itu ini soalnya sudah dimodifikasi kayaknya ya. Itu benzen, toluene, silen. Ini dilihat ada kontrol volume 1, 2 gitu ya. Ini soal juga ini. Nah, bagas ini itu kayaknya soalnya keliru ini ya. Bagas ini D ini keluar kayaknya ya. Jadi D yang 80% pump ini keluar mesinnya ya. Nggak tahu ini dicampur atau kalau di buku kayaknya keluar. Ini juga kalau ini ya ngitungnya dari gula, umpamanya tanpa air ini. Kalau ada air juga bisa dihitung di sini. Tanpa air, sehingga gula di sini sama. Gula di sini sama. Gula di sini sama. Ketemu semua dari belakang. Ya. Jadi ada soal yang memang secara runtut itu bisa dihitung. Itu ya, seperti ini itu bisa dihitung. Ada yang ditanyakan untuk yang gabungan alat ini? Halo? Saya kayak ngomong sendiri. Memang ngomong sendiri, ya kan?
tapi yang diajak omong nggak kelihatan. Gimana, ada yang ditanyakan nggak? Atau ngantuk? Halo? Sepertinya tidak, Pak. Tidak ya? Oke, alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan kalian latihan ya, latihan dan latihan. Coba kalau tidak ini selanjutnya Pak, saya mau terus ke itu. Oh, gabungan alat sudah, reaksi ya tinggal biasa aja. Terus kita lihat yang recycle aja ya, recycle non reaksi. Recycle non reaksi. Saya itu di D3 saya buat ya. Jadi membuatnya itu, menggambarnya juga saya tulis itu ya, satu-satu. Ini neraca massa non reaksi ini bukan ya. Coba. Oh, ini. Nah. Ini gambar semua ini, coba tak carikan yang di 3 itu mungkin. Recycle non reaksi ini. Ini. Ini yang kemarin ini saya sampaikan di sini enggak ya? Ini soalnya enggak jelas kemarin saya ya. Jadi ini soalnya itu KNO3 ini kayaknya ya. Jadi larutan KNO3 20% setelah dicampur dengan larutan KNO3 30% recycle dari kristalizer diumpankan masuk ke dalam evaporator sehingga sebagian airnya akan teruapkan. KNO3 keluar evaporator mengandung air 50%, kemudian dikristalkan sehingga diperoleh kristal KNO3 yang masih mengandung air 5%. Dan KNO3 30%, larutan KNO3 30% direcycle, dicampur umpan segar. Nah, ini soalnya seperti itu ya. Nah, itu kita buat langkahnya ini di D3 kemarin saya sampaikan ini. Dari soal kan, umpan segar itu yang kalium KNO3 30% tulis seperti ini. Seret panah, terus dicampur dengan KNO3 30%,
recycle gitu kan, dibuat dulu seperti ini. Baru diumpankan masuk ke dalam evaporator. Sehingga sebagian airnya teruapkan dan diperoleh KNO3 yang mengandung air 50%. Nah, ini kemudian digambar, dikristalkan sehingga diperoleh kristal KNO3 yang mengandung air 5% dan larutan KNO3 30% direcycle dicampur dengan umpan segar tadi ya. Nah, ini langkahnya seperti ini. Jadi gambar itu, blok diagram itu kalau tidak dilatih ya nanti kamu bingung ya. Kamu bingung. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, semua harus ditulis tadi KNO3 20% berarti ada airnya 80. Ini pakai pulpen lain ini, hijau ini ya. 2, terus ini dikasih arus juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ditulis ini air murni kan 50. Ini 30 berarti airnya 70, ini kristal airnya 5%. Diketahui arus 6, nah, terus dibuat kontrol volume. Itu kan? 1, 2, 3, overall. Itu. Terus mana dulu yang terkait dengan arus 6. Nah, itu. Ya. Ini ada recycle tanpa reaksi. Kalau di Melblo itu yang recycle itu perbandingan, ya kan? KNO3-nya berapa untuk setiap kilogram H2O. Nanti dicari persennya sendiri. Kayaknya pernah dibahas itu, ya. Ini di contohnya yang Bu Indriana. Ini udah ketemu semua. Terus ini yang contoh lain ini hampir sama ini, ya, hampir sama. Gula kali ini ya, gula, umpan segar berupa larutan gula. Ini larutan gula 25%. Setelah dicampur, nah, nanti membuatnya seperti tadi. Ya, di sini tidak ada apa ya. Jadi di evaporator itu tidak lettered airnya keluar. Ini coba. Umpan segar berupa gula 25% telah dicampur dengan larutan gula 35% hasil recycle dari kristalizer dipekatkan di dalam evaporator sehingga dihasilkan larutan gula 50%. Tapi di sini kan dipekatkan tanpa ada seperti soal yang pertama tadi, diketahui airnya dipisahkan. Jadi di sini itu kalian harus sudah tahu dipekatkan berarti ada air yang diuapkan di dalam evaporator itu, ya. Nah, itu kadang-kadang kalau tidak pernah latihan bingung sehingga hanya ditulis arus 4 aja ini jadi arus 3 50%, tapi tidak ada air yang keluar. Ya, nah, ini kalian harus membuat sendiri ini arus 3 ini harus ada evaporator yang keluar. Harus seperti itu. Jadi secara ya, secara sendiri harus terus seperti itu. Ini ya, kadang-kadang ini tertinggal ini dengan soal yang seperti ini. Arus 3 itu kadang-kadang tidak ditulis, bahkan kalau secara logika kan nggak mungkin. Yang masuk itu 25% sama recycle 35, ini jadi 60, 50 itu kalau tidak ada air yang dipisahkan tidak mungkin. Dan namanya aja alatnya evaporator, tadi memisahkan gitu kan. Nah, terus ini di kontrol volume 1, 2, ya ini dia menganalisis gitu ya. Nah, ini nanti kontrol volume
Ini komponen penghubung G sama G gitu kan. Sehingga itu ada yang ditanyakan di sini. Nanti dilihat ya. Jadi hati-hati satuannya ini dalam massa, sehingga bisa kita membuat neraca massa total 1 sama dengan 3 plus 6. Itu dalam massa. Kalau ini dalam satuan liter per jam, umpamanya arus 1 liter per jam, arus 3 liter per jam, 6 liter per jam, kalian nggak bisa nyusun 1 sama dengan 3 plus 6. Gitu ya, harus hati-hati, dilihat. Itu dilihat, sehingga yang pelajaran awal itu yang pakai 2 persamaan kemarin itu tadi itu ya, itu bisa cari 2 variabel dengan 2 persamaan itu bisa total komponen yang kedua atau komponen-komponen. Nah, kalau kasusnya di sini arusnya itu dalam bukan massa, kamu nggak bisa menggunakan massa neraca massa total, maka dihitung pakai komponen-komponen. Umpamanya seperti itu ya. Jadi hati-hati melihat soalnya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Dari sekian itu yang punya buku Himal Blue siapa? Kemarin Umi Kalsum ya. Punya. Yang lainnya punya enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Jadi syukur kalau punya. Dulu saya kalau kuliah luring itu saya wajibkan ya. Jadi di kelas itu minggu pertama pertemuan cerita gitu, RPS-nya gini-gini, terus bukunya, terus minggu depan wajib bawa. Entah itu fotokopian atau apa, silahkan. Biasanya pinjam kakak kelas itu, karena yang kelas saya pasti wajib sehingga banyak yang punya. Ya itu wajib. Kalau yang pertemuan kedua masih ada yang belum bawa ya diampuni dulu. Tapi begitu pertemuan 3 ada yang nggak bawa, saya suruh keluar. Ya, jadi ATK itu memang harus betul-betul niat ya. Ya kalau tidak ya udah. Nanti kalian akan tersiok-siok untuk menyelesaikan S1-nya, karena semua mata kuliah itu hampir terkait dengan neraca massa dan neraca panas ya, yang nanti kita bicarakan setelah UTS. Itu aja di sini. Terus apalagi ini recycle non reaksi ya. Jadi harus hati-hati. Kalau tidak ada yang tanya, tidak tanya ya. Sudah tahu kan? Ya. Ini overall ketemu 6 dan 3, terus nanti 45 pakai kontrol volume 3. Ya kan? Kontrol volume 3 itu nanti ketemu 2 persamaan, gitu kan? Ya. Terus arus 2 kontrol volume 1. Atau pakai kontrol volume 2 ini ya, dijumlahkan, ini ketemu ini. Kalau 4-nya sudah ketemu pakai kontrol volume 2 bisa. 5-nya ketemu pakai kontrol volume 1 juga bisa. Jadi banyak pilihan ya. Terus saya ingatkan, ini UTS-nya kan ujiannya close book ya. Ya disarankan jangan buka buku. Kemudian jangan contoh-contohan gitu ya. Nanti kalau ketahuan, nah, saya biasanya ya udah
Saya itu paling tidak suka kalau ada yang berbuat curang, ya, curang. Jadi harus jujur. Tadi itu saya baca ada di WA grup, ya, itu ada penelitian ya di dunia itu orang-orang sukses itu yang jadi itu bukan karena IP terus apanya tinggi-tinggi dan sebagainya, tapi yang pertama itu justru kejujuran, ya. Jadi jujur dulu. Tapi kalau sudah terbiasa nggak jujur itu ya bibit kurang baiknya nanti akan terbawa terus kalau tidak disadari, ya. Jadi makanya orang itu harus jujur. Jadi saya itu kalau ada yang luring gitu ya ujian itu terus ketahuan, terus ada laporan di berita acara, si A nyontek, terus contekannya dilampirkan, itu biasanya saya langsung, dia nggak lulus, langsung saya coret. Dia ikut kuliah ya harus silahkan aja. UTS-nya sudah nyontek gitu. Jadi dulu anak baru gini ini sudah berani nyontek. Ini sudah bawaan nih kayaknya, ya. Ya tak coret pasti nggak lulus itu. Nah, kalau UTS-nya nggak nyontek, UAS-nya nyontek, iya sama, nggak lulus, ya itu. Bahkan wali saya itu pernah ada yang nyontek. Tadi ada dosen mata kuliah lain, dosen lain nyontek gitu, terus disuruh bikin surat pernyataan permohonan maaf gitu, ya, bikin permohonan kan, terus diketahui wali, dosen wali. Nah, saat saya mau lihat itu, saya suruh ini dirubah suratnya, mengetahui itu juga orang tua, selain wali orang tua harus tahu, ya. Itu padahal itu dosen di jurusan lain gitu kan, sengaja saya seperti itu, anaknya jerah gitu ya, udah terbiasa itu susah. Mungkin itu dari sini perlu dilanjut nggak untuk habis ini apa? Recycle ada reaksi gitu ya? Atau ada yang mau menjelaskan? Halo? Piye? Lanjut Pak. Yang ada menjelaskan gitu? Ini, kalau ini nggak ada yang tanya tak tutup tanpa reaksi. Tuh. Terus kita lihat dulu. Oh ini yang D3 tadi. Recycle dengan reaksi. Oh. Nah, ini anu ya, recycle itu tujuannya untuk mengkayakan hasil atau produk. Jadi yang kalau yang tidak bereaksi itu di recycle ya, bahan bakunya atau reaktannya untuk bereaksi lagi, sehingga konversi itu ada dua di sini ya. Konversi sekali lewat itu dasarnya arus 2 dan 3, konversi overall ini dasarnya arus 1 dan 5. Kalau dilihat di sini, ini belum kelihatan ya, maaf, belum saya share, baru saya lihat di situ. Nah, ini udah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Ya, tujuan arus recycle ini itu untuk mengkayakan produk arus 5 ini, B-nya. Contohnya ini ya,
Ini ada dua konversi ini, ya. Ini reaksinya A dan menjadi B. Ini kalau XA di kontrol volume 1 itu dasarnya arus 2 dan 3. Ini kalau XA ini berarti di arus 3 itu ada B dan A, berarti konversinya tidak 100%. Ya, ini ada sisa A, ya. Biasanya kalau sisanya banyak itu dipisahkan dengan produk di recycle. Nah, setelah A-nya di recycle, kamu lihat sekarang yang overall. Overall XA-nya konversi A-nya ini menjadi berapa? Kontrol volume overall yang merah ini berapa konversinya? Berapa yuk? Kairani, berapa Kairani Yulia? Berapa konversinya? Bisa dilihat nggak? Maaf Pak, saya dari tadi keluar Pak, soalnya ini jaringan wifi saya baru hidup. Ini baru masuk Pak. Nah, ini belum dong ini. Yang lain. Di internet itu jadi kambing hitam sekarang. Yang lain, ayo, siapa? Yang berapa konversi yang besar ini jadinya? Kalau umpamanya XA yang kontrol volume 1 umpamanya 50%. Terus yang XA merah ini berapa persen? Amy Amanda yang dapat A itu ya. Oh, D3. Bukan, yang D3 itu, oh ini saya cerita. D3 itu ada yang ngulang. Dulu katanya ikut saya ATK-nya. Temennya bilang udah dapat A gitu. Oh, dapat A kok ikut kuliah lagi. Katanya untuk mendalami. Nggak usah ikut kuliah tapi belajar aja. Ya ikut kuliah saya kaget juga loh. Ambil oleh A kok. Ya dia tujuannya untuk itu ya. Supaya karena di D3 itu tugas akhirnya atau goalnya itu biasanya ngitung neraca massa dan energi di alat tertentu ya di industri. Jadi dia ingin mendalami lagi ya mestinya kan nggak usah ikut juga, ya kan? Nah ini jadi berapa persen ini? Umi Kalsum, ngerti dah? Tahu nggak? Konversi yang merah jadi berapa? Kontrol volume 2 ini, yang merah ini yang masuk arus berapa? Keluarnya ada A enggak? Di arus 5 ada A enggak? Artinya apa? Iya, itu. Tadi yang umpamanya di XA kontrol volume 1 umpamanya 50% jadi 100%. Sehingga tujuan recycle itu untuk mengkayakan hasil ini, ya. Kalau tidak ada recycle maka sisanya 50% di arus 4 itu. Ya. Nah, biasanya tapi kalau di rancangan realnya itu tidak bisa murni kayak gitu. Nanti di contoh-contoh itu juga macam-macam tingkatannya ya, kemarin seperti itu. Ini arus 1 umpan segar, 2 umpan masuk reaktor, itu merupakan umpan segar tambah recycle. Arus 3 itu B dan A ini produk kotor karena masih mengandung reaktan. Dipisahkan separator ini
B ini arus 5 ini produk bersih. Walaupun nanti masih mengandung A tapi sedikit. Itu ya. Realnya kan bisa seperti itu. Nah, sedangkan arus 4 itu arus recycle atau daur ulang. Ini. Kolom 1, nah ini maksudnya ini ya dasarnya. Contoh soal. Ini sebetulnya kan ada soalnya, nggak perlu digambar ya. Ini seperti tadi, ini recycle murni sehingga ini separator 3 itu sama dengan 4 dan 5 plus 5. Ini BCl3 ke atas, di arus 5 kan nggak ada sama-sama recycle sehingga mudah ini ya. Ini yang pertama, gitu kan? Terus soal yang kedua apa? Nah, ini ada recycle tapi meningkat ini ya. Jadi yang recycle itu mengandung produk C3H6 ini. Jadi hasil reaksinya ada H2 dan C3H6 sehingga di arus 3 ini C3H6-nya kan nggak sama. Maka dihitung dengan H2. Jadi kalau konversi itu cari pasangan. Pasangan konversi itu kalau tidak reaktan di arus 2, ya produk di arus 3. Di sini produk di arus 3 itu ada C3H6 dan H2. C3H6 di arus 3 itu tidak arus 6 ditambah arus 4 ini C3H6-nya. Jadi tidak sama langsung. Tapi kalau H2 di arus 3 itu sama dengan H2 di arus 5. Nah, sehingga kita cari dulu ini yang overall. Itu maksudnya. Ya. Itu, pasangan konversi itu. Kalau ditanya konversi ya kamu harus tahu reaktan sama produk. Reaktannya dari kontrol volume 1, produknya dari kontrol volume belakang pasti gitu. Cari konversi ya. Kayaknya sudah pada terbiasa. Nah, ini untuk latihan coba dirubah-rubah arusnya itu gimana hasilnya ya itu. Nah, contoh yang lain yang glukosa itu ya, glukosa itu kita dalam kilogram tidak usah di dalam mol karena MR-nya dianggap sama, jadi itu dianggap dalam mol aja ya, karena MR glukosa sama fruktosa itu sama gitu. Ada yang ditanyakan arus recycle? Kalau tidak ada ya. Nah, nanti kita lanjut yang kalau bypass sama itu ya, bypass sama purging itu. Bypass itu di sini ada nggak yang membicarakan bypass? Raja massa harus recycle dengan dan ini purging ini ya. Nah, ini purging. Ini yang ditulis asisten ini ya.
Ini recycle purging atau recycle. Ini sekarang harus purging ya. Ini kuncinya itu karena ada inet maka harus dibuang sebagian. Kalau tidak ada inet ini seperti tadi recycle itu nggak apa-apa ya. Umpamanya arus 6 ini nggak ada, kalau ada inet kan inetnya ini akan terakumulasi sehingga tidak bisa terjadi, akan terhenti. Maka karena ada inet maka harus ada yang dibuang. Nah, ini arus inet kuncinya, inet arus 1 itu sama dengan inet di arus 6 ya. Terus komposisi di arus 4, 5, 6 itu sama. Ini hanya pembagi arus saja ya, war separator itu. Sehingga untuk menyelesaikan kasus purging itu kuncinya ada 2 ini ya, biasanya ini digunakan. Terus kalau kita bicara apa, kontrol volume, di sini variabel yang kita ada 2 variabel sehingga ada 5 variabel. Ini bahas dulu yang terkait dengan kontrol arus 1. Kontrol volume 1 ini tidak bisa diselesaikan. Terus kontrol volume 5. Nah, kontrol volume 5 ini merupakan reaktor ya, ada reaksi. Di sini ada CH3OH, padahal masuknya kan nggak ada, berarti reaksi yang diketahui ditulis. Nah, kalau reaksi kita menyusunnya neraca dalam mol ya, dalam mol itu kita kembalikan ke persamaan reaksi ya. Kalau inetnya 3,2%, sisanya 96,8, maka disusun dulu neraca massa komponen ini ya. Inet dulu sama ketemu, harus 6 ketemu, CH4-nya ketemu ya. Dari sini baru ditulis komposisi arus 6 berapa. Nah, ini nggak tahu, maka harus dicari ini ya. Pakai A2 atau neraca komponen CO itu. Nah, ngitungnya menggunakan persamaan reaksi. Jadi di CH3OH itu mengandung H2 juga CO ya. Maka kalau nyusun neraca massa komponen CO ya CO1 sama dengan CO6 ditambah CO7. Ini belum diketahui, maka kita nyusun dulu neraca massa komponen CO plus H2 yang ada perusahaannya, sehingga ditulis CO dan O2 tahu, ini harus 6 tahu kan, 6,05 tadi ya dari atas, sehingga CO2 harus 7 ketemu, maka kita konversikan ke CH3OH. Nah, ini ya, CH3OH nya menjadi 1/3 kali temu ya. Ini kalau contoh di buku Himmelblau itu
Penyelesaiannya nggak seperti ini terus ditulis di sana. Jadi ketemu ada 5 persamaan, terus diselesaikan menggunakan program memakai komputer seperti itu, terus keluar hasilnya. Jadi tidak dijelaskan juga pakai mungkin analisa numerik ya, itu di sana menggunakan itu. Tapi ini dicoba menggunakan logika reaksi kita gunakan. Hasilnya sama ya. Ini. Nah, oke, ini harus banyak latihan ini ya. Ya semua dari depan ke belakang itu kita harus. Udah ada yang ditanyakan? Kalau yang menyusun PD sudah banyak kita bahas kemarin. Kalau tidak ada yang tanya, ya sudah. Mau nanya. Apa? Masih bingung di 31,25 itu, Pak. Mana? Ini? Iya, Pak. Ya. Ini yang di arus 7 itu kan ketemu CO plus H2-nya 93,75. Padahal di arus 7 itu berupa CH3OH, gitu kan? Iya enggak? Iya, Pak. Jadi di arus 7 itu berupa CH3OH. Sekarang yang CO dan H2 di arus 7 dari perhitungan itu kita konversikan ke CH3OH. Caranya ya ini koefisiennya. Koefisien CO plus H2 itu di sini kan 1 sama 2. CH3-nya 1. Maka kalau mencari di sini ya 1/3 dikalikan ini CO plus H2-nya. Sehingga ketemu 31,25. Di buku nggak ada. Ya, coba kamu lihat ini contoh ini ya. Di buku ya, tapi ketemunya kan sama 31,25. Sama di buku. Gitu. Apa yang ditanyakan apa, Rasda? Itu, Pak. Kenapa 1/3 terus jadi 31,25? Ya ini loh, menghitung atau kita kembali ke sini nih. Ini yang di bawah ini loh. Ini neraca massa komponen CO ya. Karena ada reaksi tidak boleh menjumlahkan itu dalam mol, itu nggak bisa. Ini contohnya ini. Kalau CH3OH-nya 31,25, maka CO-nya berapa? CO yang bereaksi berapa? 1,25, Pak. Iya, karena 1/1. H2-nya berapa? 62,5. 2/1 kali 31,25. Iya kan 2 kalinya. Itu. Ini kalau dijumlah berapa? 3,75. Iya, 93,75 CO plus H2. Itu maksudnya gitu. Seperti di sini, CO plus H2-nya itu 93,75. Maka CH3OH-nya ini kan 1 ditambah 2, kan totalnya kan 3. Iya enggak? Iya, Pak. 1 tambah koefisien reaksinya ini loh. 1 ini di H2-nya 2. Jadi 3, maka ini 1/3. Seperti ngitung ini tadi. 1/3 kali ini. Itu. Gimana? Masih bingung? Udah Ini ngerti, kayak Pak. gitu. Udah ngerti, Pak. Sudah ya. Jadi 3 itu dari jumlah mol koefisien reaksi ini. Kalau ini koefisiennya umpamanya 1 dan 3 ya jadi 4. Itu 4, 2/4 itu umpamanya di sini CO-nya 2 umpamanya gitu ya. Maka 2 di sini 1/4.
kalikan ini cuma gitu. Ya itu reaksi biasa, jadi perbandingan itu pakai itu kalau menghitung reaksi kan gitu, di pembakaran itu kan juga gitu ya, koefisiennya berapa. Oh iya, nanti kalau ngitung membuat reaksi pembakaran itu kamu tulis dulu CO2 plus air banyak, dilihat C-nya berapa di hidrokarbon, tulis di depannya. Hanya berapa di sana, tulis di depan H2O, sehingga O-nya menyesuaikan. Ya, O2 itu. Jadi kalau pembakaran reaksinya nggak akan kita tulis, kamu harus tahu. Gimana? Ada lagi yang mau tanya? Mau tanya Pak, Muhammad Irfan, gimana? masih bingung di ini Pak, untuk bikin laju alir di output reaktornya Pak. Di mana? Ini di ini Iya Pak, yang itu Pak. ngitung apanya? Nah, kalau gimana? Mungkin di cara tahu apa persamaannya Pak, CH3OH-nya mungkin ya, atau input itu apa laju alir ketiga itu pokoknya Pak. Saya juga masih belum mengerti Pak kayak situ Pak. Oh ini komponennya ini ya. Ya, Ya, ini kan ada konversi CO ya 18%. Maka reaksinya kan diketahui ini CO plus 2H2 menjadi CH3OH. Maka yang keluar ini pasti ada produk dulu CH3OH. Kemudian sisa reaktan, ada H2, ada CO. Terus ada inet. Inet ini kan tetap ini, ada CH4. Ini ditulis dulu, harus tahu ini. Ini itu dilihat reaksinya, terus reaktan sisa, sama inetnya. CH4 ini di sini tidak bereaksi, tadi inet. Seperti pembakaran tadi. Jadi hidrokarbon dibakar, itu bakarnya pakai udara. Jadi yang masuk itu selain hidrokarbon ada O2, udara ada N2. Udaranya berlebihan udaranya. Maka keluar reaktor atau burner atau pembakar itu ada produk dulu kamu tulis. Produknya apa? CO2 dan H2O. Terus ada reaktan sisa enggak tulis. Hidrokarbonnya apa? Banyak propan C38 tulis. O2 sisa dari udara O2. Terus N2 inet N2. Itu. Ini harus tahu, memang harus tahu menentukan komponennya ini. Iya. Itu. Jadi kalau sudah tahu ini terus ini diketahui konversi ya. Maka kalian berusaha mencari pasangan konversi CO itu adalah produk di arus 3 atau reaktan CO di arus 2 ya. Nah, kalau CO di arus 2 kamu carinya harus di kontrol volume 1. Bisa enggak untuk awal ini ketemu? Nah, kalau enggak ya berarti pakai CH3OH dari kontrol volume 3 itu ya. Nah, kontrol volume 3 ini CH3OH-nya ini dilihat dulu dari arus 7 itu kan. Ya, kontrol volume 3 arus 7, maka dicari dulu ini. Ini nanti terus di sini tahu, maka ada konversi bisa dihitung. Gitu. Ya. Jadi overall dulu ya. Jadi nanti mencari ini itu gitu arahnya. Dilihat overall komponen kuncinya ini inet ya kan. Inet sama komposisi di 3 titik. Gitu.
Gimana? Atau apa yang dimaksud lain itu? Apa? Saya masih bingung ini sih Pak, kayaknya yang kalau misalnya kan CO-nya CO dan H2 kan bereaksinya 18% Pak. Hmm. Itu nanti CH3OH-nya ada sih kan itu 18% dari CO2 tambah H2 apa gimana ya? CO tambah H2 apa gimana ya Pak? Enggak, kalau ini CO itu ya terhadap CO. Konversi CO itu di sini, bukan tambah H2. Reaksinya plus H2 menjadi CH3, tapi konversi CO itu ya CO-nya gitu. Jadi yang dilihat dasarnya CO ini, gitu kan. Berarti Bukan, CO yang di laju alir 3 itu 18% dari CO yang laju alir 2 Pak. iya, yang bereaksi ya. Umpamanya CO di arus 2 itu 100, maka CO yang bereaksi itu 18% kali 100. Nah, itu ditulis di bawahnya ini. Kalau seperti itu, umpamanya ada soal itu ya, CO mula-mula 100 mol, arus 2. Maka ini tulis 18%, reaksi 18. H2 yang bereaksi berapa? Berapa yuk Sama H2 yang dengan bereaksi? laju alir 2 Pak. Bukan ini dulu, ngitung dulu ini H2 yang bereaksi dulu berapa? Kalau CO yang bereaksi 18, H2 yang bereaksi berapa? 82 bukan Pak? Wih, 82 dari mana? 100 kurang 18. Itu kan CO sisa di arus 3. H2 kok. Kalau H2-nya berapa? Ayo yang lain, berapa H2 yang bereaksi? Kalau CO yang bereaksi 18, 36, Pak. Ya, berapa? 36. 36. Dari mana? perbandingan koefisien, Pak. Ya, 2/1 kali 18. Ya, Oh iya, itu. Pak. Jadi reaksi biasa itu, coba kamu sudah di SMA kan sudah itu ya. Itu reaksi anu ya, fundamental itu menghitung seperti itu. Kalau yang di bawah tadi itu kan bukan ngitung ini, kalau konversi itu nanti. Itu dasarnya kalau nanti ini makanya sudah banyak kita anu ya bahas soal-soal itu. Jadi kamu harus ya lanyah gitu ya. Banyak apa, Pak? Bisa belajar bareng sama temennya itu tadi yang sudah paham itu ya. Mana ya? Oh, kalau kamu di situ bingung ya, wah ini harus serius kamu belajarnya ini. Selama mau UTS ini harus serius ini Muhammad Irfan ini. Ya, mudah-mudahan bisa belajar bareng itu loh. Kamu kenal Umi Kalsum nggak? Nah, Enggak Pak, beda angkatan kayaknya Pak. Oh, beda angkatan. Kamu angkatan berapa ngulang? 2016 Pak. Wah, iki rada abot iki. Kalau konsep reaksi gitu tidak Udah ya. lupa saya Pak. Wah, Kak. ya nggak apa-apa itu ada kan di grup kan ada kalsum yang lainnya itu kan bisa. Umi kalsum mau ngajari nggak? Ya? Mau ngajari Irfan nggak? Oh.
Jadi kamu harus aktif, Irfan. Kalau kamu seperti ini, ya kemarin dapat apa ngulang? Nggak usah Dulu malu. saya Dapat apa, C plus dapat dulu apa? Pak. Dulu C plus Pak waktu awal-awal Pak. Pertama kali ngambil. 12 ya. Kamu harus ada semangat ini. Harus banyak latihan. ATK itu gitu. Harus banyak latihan, tidak bisa. Ini kan saya kaget juga ini. Kalau konsep reaksi kamu masih bingung atau lupa ya, iya ya. Padahal kita sudah sampai akhir ini, enggak mau enggak awal-awal. Saat bicara pembakaran itu kan harusnya kan sudah tahu konsep seperti itu, ya. Itu, ya. Ya masih ada waktu, silahkan untuk belajar bareng, nggak usah malu sama adik kelas itu, nggak usah malu, bareng aja, ya belajar. Memang ATK itu seperti itu, kalau yang tidak paham ya harus banyak, lebih giat lagi, ya bareng belajar sama temannya. Ini untuk semua aja, bukan hanya untuk Irfan yang belum paham itu karena kurang latihan. Irfan ini saya yakin nggak pernah latihan, iya toh? Iya. Iya kan? Ya. Itu nggak pernah latihan, bahkan contoh soal aja mungkin nggak pernah dicoba lagi. Jadi itu jadi bingung karena nggak pernah dicoba. Ini dikerjakan lagi. Ya. Jadi kamu, kalau saya sarankan dari depan tadi yang awal itu kamu coba, kamu uret-uret dikerjakan maksudnya. Dari soal yang berupa urean itu kamu buat gambarnya. Terus dikerjakan dari awal yang paling dasar, sederhana dulu. Terus sampai ke perjing ini. Itu dasar dari depan itu digunakan terus di sini. Ya. Itu mudah-mudahan yang lain juga gitu, kalau yang belum paham ini tidak ya, Irfan ini kan termasuk ya dia terus tanya, terus terang aja karena nggak tahu ini. Padahal kita kan sudah jalan panjang. Mungkin di teman yang lain mungkin bisa aja ada yang nggak tahu. Karena saya nggak bisa ngecek juga, ya kan? Apalagi yang nggak pernah membahas gitu. Kita kan nggak tahu. Ya ini untuk semuanya aja. Terima kasih Irfan. Ada tanya seperti itu, tapi saya sarankan coba belajar dengan yang lain. Ini belajar online kan bisa juga, ya. Tapi saya sarankan kamu belajar dulu dari depan, dicoba terus. Cara belajar ATK itu seperti itu, jangan dibaca, diulang, dihitung, dicoret-coret, itu dikerjakan. Itu. ATK seperti itu. Kalau tidak, nggak akan lulus, susah. Itu, ya. Gitu, Irfan? Ya Pak. Ya, dan yang lainnya ya, tolong ini kalau tidak, jadi ATK itu kita